Ini kan yang aneh. Ada si A misalnya, sudah pejabat tinggi di situ. A dilaporkan terlibat karena kasus ini. Yang ini udah divonis bersalah, masuk penjara. Masa ininya tidak diklarifikasi, diberi feedback itu ke Kementerian Keuangan. Padahal laporannya, ini Pak, dananya aneh sekian nih, 200 miliar. Kaitannya dengan peristiwa ini, peristiwa penyelundupan di Batam, misalnya ya. Itu sesudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung udah dituntut. Masa ini tidak diperiksa? Kan gitu kan. Nah ini yang jadi laporan sekarang. Saat ini pastinya publik ya sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih. Sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih. Ya. Jadi yang disebut sampai ratusan triliun. Kalau kita semak ya, Pak Menko Polhukam tuh menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi ya. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Ya. Transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa ini jenis kelaminnya? Mahfud dengan yakinnya menyebarkan ada 300 triliun transaksi mencurigakan. Ya. Yang kemudian orang seperti balik kanan bukan TPPU, bukan korupsi, so what, apa itu? Tapi terlalu sos, kita semua dibuat gaduh. Satu pekan 9 hari ini gaduh semuanya. Energi kita terkeras. Dalam kasus dana 300 triliun Mahfud menyebarkan hoax, itu harus dijawab oleh Mahfud. Karena dia yakin betul. 2 kali loh diucapkan 2 kesempatan yang terpisah di Gajah Mada, UGM, dan di UII. Artinya dia yakin informasi yang diterima itu juga bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Persoalan kemudian si PPATK balik kanan itu lucu juga, karena dalam berita yang lain kita baca bagaimana Sri Mulyani saya nggak tahu-tahuan ada 300 triliun. Maki akan laporkan PPATK ke polisi. Mahfud Met, ya, enggak apa-apa. Tempo, Ko, Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud Met tak ambil pusing dengan rencana masyarakat anti korupsi, Maki, yang hendak melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri. Maki melaporkan PPATK dengan alasan telah membuka rahasia soal transaksi mencurigakan hingga 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ya, enggak apa-apa bagus. Ya enggak apa-apa, kata Mahfud saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Sebelumnya, Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut pelaporan ini buntut anggota DPR RI mencecar Ketua PPATK Ivan Yustiavandana soal transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Namun, Boyamin menyebut pelaporan itu untuk membela PPATK. Akan melaporkan PPATK ke Polri dugaan membuka rahasia sebagaimana pernyataan DPR. Ini ikhtiar Maki membela PPATK karena yakin tidak ada pelanggaran hukum pidana oleh PPATK. Anggota DPR nantinya harus bersedia jadi saksi kepada kepolisian atas statemen dugaan pelanggaran pidana oleh PPATK, kata Boyamin. Dalam keterangannya, Boyamin menyesalkan sikap anggota DPR yang seolah tidak tak mendukung upaya PPATK membuka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebesar 349 triliun rupiah. Boyamin menilai DPR seolah sedang melakukan politisasi atas kinerja PPATK. DPR justru terkesan politisasi atas kinerja PPATK dengan mengatakan PPATK menyerang Kementerian Keuangan atau orang Kementerian Keuangan, ujar Boyamin. Mahfud bakal datang ke DPR. Mahfud menyatakan bakal menjelaskan soal transaksi yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu pada Rabu depan di DPR RI. Hal ini terjadi setelah DPR ramai-ramai mencecar PPATK. Pokoknya Rabu saya datang ke DPR kemarin, yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang, kata Mahfud.
Mahfud menyebut kedatangannya ke DPR selain untuk menjelaskan dana 349 triliun rupiah tersebut, juga untuk melakukan uji logika dan uji kesetaraan. Mahfud tak ingin ada pihak yang menyebut pemerintah merupakan bawahan DPR. Soal detail waktu kedatangannya ke DPR RI pada Rabu depan, Mahfud belum dapat memastikannya. "Ndak tahu, undangannya belum nyampai," kata Mahfud.